selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang barokah ya kawan. Jadi untuk konten pertama kita kali ini, Family Farm ingin memberikan sebuah tips atau ya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para peternak pemula, khususnya bagi yang ingin berternak domba. Jadi ada beberapa syarat. Jadi nanti apa aja syaratnya, tetap pantengin channel kita. Bagi yang baru bergabung di channel ini, ya kalau suka dengan konten yang kami berikan, bisa klik tombol like. Apabila ada saran, masukan, atau pertanyaan-pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan agak disentil tombol loncengnya CS ya. Sekarang apa aja syarat yang harus dipenuhi oleh kalian kalau ingin beternak domba? Kita masuk ke video kawan. Jadi sebelum kalian membuat sebuah peternakan, kalian harus memenuhi atau harus memiliki 6 syarat ini. Yang pertama yaitu kalian harus ada niatan memang betul-betul untuk beternak dombanya itu memang niatnya kuat kali. Dikala nanti ada masalah kendala, kalian disitu mampu mengatasinya, artinya nggak down lah. Lalu yang kedua, kalian memiliki ilmu di dunia perdombaan itu sendiri, baik ilmu pakan domba, ilmu perawatan domba, ilmu kesehatan domba, dan ilmu lainnya. Terus yang ketiga, kalian harus memiliki bank pakan yang mencukupi, ya sesuai dengan jumlah ternak kalian. Kalau kalian memang tidak memiliki lahan pertanian, mungkin bisa sewa lahan, atau mungkin tidak ada sewaan lahan, berarti kalian harus mengarit rumput liar. Nah, berarti harus mengeluarkan tenaga yang ekstra lagi untuk mengarit rumput liar. Terus yang keempat, setelah kalian memiliki bank pakan yang mencukupi atau juga kalian sudah mampu untuk mengarit rumput liar, yang keempat, kalian harus memiliki kandang yang sesuai standar untuk beternak domba, mulai dari ukuran tinggi lantai bawah ke lantai atas, ukuran tempat pakan, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, kalian harus mengetahui pasar jual domba di daerah kalian. Nah, jadi kalian bisa menyesuaikan ingin memelihara domba yang untuk breedingan atau untuk penggemukan atau jual daging. Nah, itu kalian harus mengerti pasarnya. Dan yang terakhir, yang keenam, itu kalian harus memiliki modal yang mencukupi ya, karena untuk memelihara domba ini sendiri ya modelnya tidak kecil dan juga tidak besar. Nah, jadi sedengan lah ya, disesuaikan dengan jenis domba yang ingin kalian pelihara. Nah, dan sekarang akan kita perinci ya kawan-kawan. Dari 6 syarat yang kita sebuti tadi, itu memang 6 syarat itu yang termasuk pernah kita alami sendiri di dalam breeding dan juga penggemukan ternak domba. Jadi kita juga di dalam beternak domba di tahun-tahun kemarin tuh juga ya ada keberhasilan dan juga ada kegagalannya. Ya namanya juga kan proses pemula. Nah, jadi kenapa kami bilang yang awal itu adalah niatan, karena kalian di sini itu menjaga aset yang bernyawa, ada nyawanya. Nah, jadi kalian harus memiliki niat yang kuat. Dikala di situ mungkin nanti ada kendala kegagalan, seperti ternak kalian ada yang sakit, ada yang mungkin ya tiba-tiba jatuh mati. Nah, kalau niat kalian di situ nggak kuat, kalian akan down, jatuh mental kalian. Nah, jadi bisa-bisa ternak kalian ini bisa kalian jual semua, alhasil bisa tutup kandangnya. Nah, karena kenapa kita bilang seperti itu, karena dari pengalaman kita sendiri di sini banyak teman-teman yang ya modelnya seperti itu. Dilihatnya domba ini lagi naik daun, harganya tinggi, jadi ya sedikit ada kemauan lah gitu, tapi kemauannya itu hanya sedikit. Nah, sehingga beternak dombanya itu ya hanya sekedar ikut-ikutan, tidak diniati secara hati langsung.
Jadi ketika dia ada kegagalan langsung down, langsung ya ternaknya sampai sekarang itu berhenti. Nah, itu kenapa kita bilang harus ada niatan yang kuat terlebih dahulu. Dan untuk syarat yang kedua, setelah kalian memiliki niatan yang kuat, kalian harus memiliki ilmu yang mencukupi di dunia perdombahan. Di antaranya ada ilmu pakan, ilmu pengobatan, ilmu perawatan, dan ya, ilmu-ilmu yang lainnya lah. Kalian harus memiliki itu. Ilmu pakan, kalian harus tahu domba itu demennya atau sukanya itu makan rumput yang model kayak mana. Nah, di ilmu kesehatan kalian harus tahu domba itu seringnya terkena penyakit apa, apakah domba itu harus dicukur ataukah domba itu harus dimandikan atau tidak. Di dalam ilmu perawatan, nah itu kalian harus tahu. Dan yang selanjutnya adalah ilmu pengobatan. Nah, ilmu pengobatan dikala nanti dombanya itu ngeblak atau kejet-kejet, nah disitu apa penyebabnya. Nah, disitu kalian harus tahu, harus mempelajari ilmu itu sendiri. Nah, ilmu pengobatan itu mungkin kalian nanti kalau kalian sekolahnya itu bukan sekolah peternakan, nah kalian mungkin bisa mencari ilmu pengobatan domba dan kategori-kategori penyakit yang sering dialami domba. Mungkin bisa lihat di YouTube teman-teman yang lain, atau kalian dolan-dolan lah ke kandang senior yang sudah lama beternak domba, yang sudah jatuh bangun di dalam dunia perdombahan. Kalian dolan ke situ, kalian sharing, kalian tanya sama senior-senior. Nah, seperti itu ya kawan. Ilmu itu di dalam dunia perdombaan itu sangat penting. Nah, terutama untuk menjaga kualitas domba itu sendiri, kalian harus memiliki ilmu. Dan selanjutnya, nah setelah kita memiliki niatan, setelah memiliki ilmu yang mencukupi dalam perdombahan, selanjutnya kita harus memiliki bank pakan yang mencukupi. Bank pakan yang mencukupi berarti di situ kita harus memiliki lahan pertanian yang cukup. Nah, mungkin untuk sesi ini nanti kita akan buatkan video ketika kita ada di bank pakan kita. Mungkin yang sekarang ini kita skip dulu, kita lanjut untuk syarat yang keempat. Oke, sekarang kita masuk ke syarat yang keempat, yaitu kalian harus memiliki kandang yang sesuai standar. Kandang yang sesuai standar itu yang seperti ya nanti kalian lihat sendiri di di Google atau di YouTube teman-teman yang lain, itu banyak nanti di situ dicantumkan seperti apakah kandang yang sesuai standar untuk beternak domba. Nah, jadi kalian harus mempersiapkan kandang yang safety, yang sesuai standar domba. Tidak perlu besar, tidak perlu mewah, tidak perlu megah, yang penting domba kalian nyaman. Nah, syarat yang kelima, kawan-kawan, kalian harus mengerti yang namanya pasar domba. Jadi kalian harus sebelum beternak domba, kalian rajin-rajin bahasanya tuh sobo, kok bahasa Jawanya, atau sering dolan-dolan ke peternak senior. Nah, kalian situ harus tanya-tanya di daerah kalian itu banyak orang yang minat itu dengan domba yang jenis apa, dan penjualan yang paling gampang itu domba yang jenis apa. Nah, kita kasih gambaran kok di daerah kita di sini itu domba yang mayoritas banyak dicari oleh para peternak yang enak jualnya itu adalah domba untuk breeding dan juga akikah. Nah, untuk breeding itu biasanya dikategorikan yang kelas ekonomi itu ada lokalan seperti Airship, lalu kelas yang agak naik sedikit orang Medan bilangnya bless atau crossingan, atau juga ada rambonan atau komposit. Nah, dan juga untuk kelas yang agak tinggi sedikit, di situ ada seperti Texel, ada seperti merino, dan juga ada seperti domba batur. Itu kalau pasar di sini. Dan juga kalau di daerah kami ini ya, pasar dombanya itu untuk jual daging itu harganya ya tidak bisa mencukupi pakan lah. Untuk menutupi pakan aja hasil penjualannya itu nggak mencukupi. Tapi kalau untuk jual akikah, domba akikah, dan juga untuk jual domba untuk breedingan, nah itu harganya alhamdulillah melambung tinggi, naik terus setiap bahkan setiap 1 bulan sekali itu, setiap per bulannya itu naik terus.
Itu ya kawan, harus mengerti pasar domba di daerah kalian. Belum. Dan untuk yang terakhir, yang keenam, ini yang terpenting dari segala-segalanya ya kan. Sebelum kalian memiliki peternakan domba, kalian harus menyiapkan modal yang cukup untuk beternak domba. Nah, dan kalau dikatakan modal ini ya, membahas tentang modal itu menyesuaikan dengan keadaan kita dan juga dengan jenis domba yang ingin kita pelihara. Mungkin kalau di situ ya modalnya gede, kita punya modal yang besar, memang sudah niatnya sudah tinggi sekali, ingin beternak domba, udah mantap ya, boleh kita buat kandang yang megah, yang besar, yang lebar, yang panjang, dan juga kandangnya boleh diisi dengan jenis domba yang bervariasi, boleh dari Merino Batur, Texel, dan juga lokal-lokalan. Nah, itu disesuaikan dengan keadaan kalian masing-masing ya kawan ya. Nah, itu tadi ya kawan, 6 syarat versi dari kita yang pernah kita alami di farm kita, yang pernah kita alami di peternakan kita. Nah, jadi dari 6 syarat tersebut nggak bisa kalian hanya memilih 1 atau memilih 2 atau memilih 4, itu tidak bisa. Jadi harus memenuhi 6 syarat itu. Karena kalau kalian hanya berilmu tapi kalian tidak ada niatan, ya seperti kawan-kawan yang ada di daerah saya ya, itu banyak ternaknya itu tutup. Ya karena kembali lagi down. Nah, down dia ketika dombanya banyak yang mati, dia down, terakhir peternaknya tutup. Dan juga kalau 5 syarat itu terpenuhi tapi nggak ada modal, nah itu lebih parah lagi. Kita udah berilmu, niatnya kuat, kita udah punya, ibaratnya nggak punya bank pakan lah, kita udah kuat untuk mengarit, nah kita udah tahu pasar hewan tapi nggak punya modal, ya nggak bisa terjalankan juga. Jadi 6 syarat ini harus saling dukung mendukung, harus dipenuhi semuanya. Oke kawan-kawan, nah jadi itu tadi ya 6 syarat yang harus kalian penuhi sebelum kalian membuat kandang, sebelum kalian membeli domba. Jadi harus penuhi 6 syarat itu kalau ingin beternaknya itu berhasil 99%. Oke kawan, untuk yang baru mampir di channel ini, subscribe, oke, karena subscribe itu gratis. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.